Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faris Al-Farizi, NIM 39 dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Jember. Baik, di sini saya ingin memaparkan terkait jawaban dari ujian akhir semester mata kuliah Perencanaan Pertanian Berkelanjutan. Nomor 1, jawabannya yaitu dalam ilmu perencanaan wilayah dan kota terdapat beberapa multidimensional keilmuan yang mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan ekologi. Ketiga aspek tersebut merupakan aspek dasar dalam pembangunan berkelanjutan. Aspek ekonomi merupakan pembangunan berkelanjutan yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, serta bagaimana mencari jalan untuk memajukan ekonomi dalam jangka panjang dan dapat meningkatkan kesejahteraan generasi sekarang tanpa mengurangi kemampuan alam. Masyarakat dan ekonomi untuk menaikkan kesejahteraan generasi masa depan. Sedangkan aspek sosial yaitu berbicara tentang stabilitas penduduk, pemenuhan kebutuhan dasar manusia, pertahanan keanekaragaman budaya, dan partisipasi masyarakat lokal dalam pengambil keputusan. Untuk aspek yang ketiga yaitu aspek ekologi. Aspek ini merupakan aspek yang banyak disoroti ketika membahas tentang sustainable. Hal ini disebabkan karena aspek ini terkait langsung dengan faktor-faktor alam yang ada di bumi yang kita pijak ini, sehingga hal-hal yang menunjukkan degradasi lingkungan jelas terlihat dan terasa. Selanjutnya, ilustrasi bagaimana keterkaitan antara tiga aspek tersebut dengan pertanian berkelanjutan, yaitu pada aspek ekologi berkaitan langsung dengan bagaimana pemilihan lokasi untuk industri pertanian berkelanjutan. Hal dasar dalam penentuan tersebut juga harus mementingkan aspek lingkungan, di mana lingkungan di sini tidak hanya berbicara dalam konteks ekosistem saja, akan tetapi berbicara terhadap ketersediaan sumber daya alam juga sebagai pendukung utama dalam berjalannya suatu industri pertanian. Selanjutnya dalam aspek ekonomi, hal ini berbicara tentang keuangan dan ekonomi regional. Keuangan di sini terkait dengan bagaimana sistem pemasaran yang dilakukan sehingga akan menciptakan keuangan industri pertanian yang sehat. Ekonomi regional di sini terkait tentang bagaimana industri pertanian ini mampu menggerakkan roda perekonomian masyarakat setempat. Salah satunya dengan terbukanya lapangan pekerjaan baru. Selanjutnya pada aspek sosial, yaitu keterkaitannya dengan pertanian industrial, berbicara tentang SDM masyarakat dalam membantu berjalannya industri pertanian nantinya. Selanjutnya pada soal nomor 2, analisis entropi. Analisis entropi merupakan analisis konsep informasi dalam mengukur kesenjangan ekonomi dan konsentrasi industri. Studi empiris pada analisis ini menawarkan pandangan yang tajam mengenai pendapatan regional per kapita dan kesenjangan pendapatan, kesenjangan internasional, dan distribusi produk domestik bruto dunia. Keunggulan pada metode ini yaitu bahwa pada suatu titik waktu, analisis ini menyediakan ukuran derajat konsentrasi ataupun dispersi distribusi spasial pada suatu daerah atau subdaerah dalam suatu negara. Metode ini dapat membedakan kesenjangan antar daerah dan kesenjangan dalam suatu daerah. Selanjutnya yaitu pada analisis LQ, SI, dan LI. Analisis LQ merupakan metode sederhana mampu menunjukkan kemampuan ekspor sektor tertentu. Metode ini digunakan untuk mengetahui lokasi pemusatan aktivitas dan memahami sektor kegiatan yang memacu pertumbuhan suatu wilayah. Selanjutnya pada analisis SI yaitu spesialisasi indeks merupakan metode yang menggambarkan pembagian wilayah berdasarkan aktivitas-aktivitas yang ada pada lokasi tertentu. Selanjutnya yaitu analisis LI yaitu location index merupakan metode yang menggambarkan pemusatan relatif suatu aktivitas dibandingkan dengan kecenderungan total dalam wilayah. Analisis ini digunakan untuk menentukan wilayah yang berpotensi untuk mengembangkan aktivitas tertentu. Selanjutnya analisis yang ketiga yaitu analisis Fisher. Analisis Fisher merupakan suatu teknik yang digunakan untuk menganalisa data statistik regional, baik berupa pendapatan per kapita, output, tenaga kerja maupun data lainnya. Untuk analisis yang terakhir yaitu analisis gravitasi atau analisis gravity. Analisis ini disebut juga dengan analisis keterkaitan wilayah. Merupakan analisis yang digunakan untuk menganalisa seberapa kuat keterkaitan atau linkage antar kabupaten atau kota yang ditetapkan sebagai pusat pertumbuhan dengan kabupaten lainnya yang berada di sekitarnya. Analisis ini menggunakan tolak ukur jumlah penduduk, banyaknya fasilitas, banyaknya lapangan pekerjaan, total pendapatan, luas bangunan, dan lain-lain. Hal ini didasari untuk menentukan besarnya suatu kota atau kabupaten lainnya.
Untuk jawaban soal nomor 3 yaitu yang pertama, pertanian yang berkelanjutan dalam hal memperhatikan lingkungan hidup dan ekosistemnya, yaitu bagaimana mengolah suatu komoditas hingga tidak tersisa, dalam artian bahwa industri dari start komoditas sudah jelas, sehingga bagian sisa hasil produksi dari suatu komoditas dapat diolah lanjutan. Oleh karena itu, dengan adanya ilustrasi ini akan mampu menjaga ekosistem yang ada serta mampu meningkatkan nilai tambah dari suatu komoditas. Selanjutnya, poin ke B, itu terkait tentang perubahan iklim. Ini perencanaan kawasan pertanian yang tidak memperhatikan kajian lingkungan nantinya akan berdampak pada pemanasan global. Perubahan iklim bisa disebabkan karena alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya, pembuangan limbah industri yang mengandung bahan berbahaya untuk keberlangsungan kualitas udara. Dampak yang akan dihadapi apabila terjadinya perubahan iklim global adalah keberlangsungan pangan akan terhenti karena semua proses tanam akan mengalami kegagalan panen. Selanjutnya pada poin ketiga yaitu partisipasi dan peran masyarakat. Proses pembangunan ataupun perencanaan kawasan pertanian perlu memperhatikan peran dan partisipasi masyarakat, khususnya pada kawasan perencanaan pertanian. Pasalnya, masyarakat juga memiliki suara dan dapat mengetahui dan ikut andil dalam perencanaan pada wilayahnya. Perencanaan yang mengikut sertakan peran dan partisipasi masyarakat ini akan dapat mempercepat tujuan dari proses perencanaan tersebut. Contohnya dalam merencanakan kawasan pertanian industrial, masyarakat dapat diajak untuk sosialisasi mengenai bagaimana pengembangan itu nantinya, serta bagaimana output yang diharapkan oleh pihak industri maupun oleh masyarakat. Sehingga dari adanya keterbukaan untuk partisipasi dan peran masyarakat ini nantinya diharapkan mampu menciptakan suatu produk perencanaan pertanian yang bermanfaat terhadap wilayah maupun masyarakat itu sendiri. Yang keempat, jawaban pada pertanyaan keempat, sebenarnya semua dokumen perencanaan baik itu RT/RW, DTR, RTBL, serta RTR, kawasan strategis itu sama-sama berisikan suatu rencana dan ketentuan mengenai penataan ruang. Lingkupnya saja yang berbeda. Dalam pertanian industrial, peranan dokumen tersebut adalah sebagai penunjang dalam kegiatan pengembangan dan arahannya. Yang pertama, dalam muatan RT/RW, konten pertanian industrial yang hanya sebatas rencana makro saja, meliputi luasan kawasan pertanian dan lokasi pengembangannya, serta dalam muatan RT/RW juga nantinya ada arahan mengenai pola ruang. Kaitannya dengan pengembangan pertanian industrial adalah pengembangan tersebut harus sesuai dengan arahan dan dalam pola ruang tersebut. Selanjutnya dalam kebijakan dalam dokumen RDTR, muatannya lebih detail karena lingkupnya lebih kecil daripada RT/RW. Lingkup dari RDTR adalah kecamatan ataupun perkotaan. Muatan rencana RDTR juga lebih detail sehingga perwujudan dari pengembangan kawasan pertanian dapat dilihat dalam dokumen RDTR. Kalaupun arahan lokasi pengembangan pertanian dalam RT/RW itu ditekankan pada desa, kalau di RDTR lokasi pengembangannya diarahkan sebagai SBWP. Dalam merencanakan lokasi pengembangan pertanian berkelanjutan, kita juga dapat melihat ketentuan dari tabel ITBX yang tersedia dalam dokumen RTBL tersebut. Selanjutnya dokumen RTBL. Dalam dokumen RTBL ini adalah lingkup koridor. Isi dalam RTBL tidak hanya rencana, melainkan juga ada konsep pengembangannya. Kaitannya dengan pertanian industrial adalah rencana yang nantinya akan diarahkan pada konsep pengembangan. Konsep tersebut menjadi acuan dalam pengembangan kawasan pertanian berkelanjutan. Selanjutnya pada dokumen RTR kawasan strategis, rencana tata ruang kawasan strategis merupakan rencana rinci dari kawasan yang diprioritaskan karena memiliki pengaruh yang sangat penting. Pembangunan ataupun rencana pertanian industrial paling baik diarahkan pada lokasi yang sudah ditentukan dalam RTR kawasan strategis ekonomi. Dalam RTR kawasan strategis nantinya terdapat arahan perwujudan yang mampu membantu dalam proses pengembangan pertanian industrial. Sekian jawaban dari pertanyaan UAS mata kuliah pertanian berkelanjutan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.